warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Sabilillah, NIM 2523157. Saya dari kelas Petika 6E. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT dengan mata kuliah Jaringan Nirkabel. Nah, di sini saya akan membahas 5 materi, yaitu yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel, lalu yang kedua yaitu perangkat keras jaringan nirkabel, lalu yang ketiga yaitu konsep umum VPN, dan yang keempat yaitu konsep umum WLAN, dan yang terakhir yaitu keamanan WLAN. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel. Nah, jadi jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio untuk pertukaran data. Contohnya yang paling sering kita gunakan adalah WiFi. Artinya ketika kita terhubung ke WiFi, sebenarnya kita tuh sedang mengirim dan menerima data melalui sinyal udara, bukan melalui kabel. Nah, secara sederhana, cara kerja jaringan kabel itu seperti ini. Perangkat seperti HP atau laptop akan mengirim sinyal, kemudian sinyal tersebut dibawa oleh gelombang radio. Nah, selanjutnya diterima oleh access point atau antena, lalu diteruskan ke jaringan internet. Proses ini terjadi dengan sangat cepat sehingga kita bisa langsung mengakses internet tanpa terasa delay atau lambat. Tujuan utama dari jaringan nirkabel ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk memudahkan akses internet tanpa menggunakan kabel. Nah, lalu yang kedua untuk mengurangi penggunaan kabel agar instalasinya lebih sederhana dan lebih mudah. Lalu yang ketiga yaitu untuk mendukung mobilitas penggunaan sehingga bisa tetap terhubung meskipun berpindah-pindah tempat atau di lain tempat. Nah, adapun manfaatnya, ada beberapa manfaat, diantaranya adalah lebih fleksibel dalam penggunaan, lalu instalasinya yang lebih mudah, lalu banyak perangkat sekaligus. Contohnya, satu jaringan WiFi di rumah yang digunakan oleh beberapa perangkat seperti HP, laptop, dan smart TV. Nah, jenis jaringan kabel juga memiliki jenis. Yang pertama yaitu VPN. VPN itu jaringan dengan jangkauan yang kecil seperti Bluetooth. Lalu WLAN. WLAN yaitu jaringan lokal seperti WiFi. Lalu WMAN dengan cakupan yang lebih luas seperti satu kota. Dan yang terakhir WWAN yaitu jaringan dengan cakupan sangat luas seperti jaringan seluler. Nah, lalu VPN biasanya digunakan untuk perangkat pribadi dengan jarak yang dekat, contohnya seperti handset Bluetooth, lalu mouse wireless, dan jangkauannya cuma beberapa meter. Nah, setelah itu ada WLAN dan WMAN. Digunakan pada area lokal seperti rumah, sekolah, atau kantor. Sedangkan WMAN memiliki jangkauan yang lebih luas, biasanya mencakup satu kota atau area kampus yang besar. Nah, perbedaannya tuh terletak pada jangkauan jaringan tersebut. Nah, lalu ada WWAN merupakan jaringan dengan cakupan yang sangat luas. Contohnya adalah jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G. Nah, jaringan ini memungkinkan kita lebih tetap terhubung meskipun berbeda-beda lokasi atau berjauhan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan nirkabel memungkinkan kita terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel dengan tujuan untuk memudahkan akses, mengurangi penggunaan kabel, lalu mendukung mobilitas, serta kita memiliki berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan atau jangkauannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Terima kasih. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel adalah alat-alat yang digunakan untuk membangun jaringan tanpa kabel. Alat ini berfungsi untuk mengirim, menerima, dan juga mengelola sinyal radio. Jadi, tanpa perangkat ini, jaringan nirkabel tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, fungsi utamanya adalah menyediakan koneksi antara perangkat tanpa kabel sekaligus menghubungkan ke internet.
Salah satu contoh perangkat yang penting adalah access point atau biasa disebut AP. Access point ini berfungsi sebagai pemancaran sinyal WiFi atau jaringan. Jadi perangkat seperti HP atau laptop bisa terhubung ke jaringan melalui access point ini. Nah, access point ini juga menyediakan namanya jaringan atau SSID, mengatur perangkat yang terhubung dan meneruskan data ke jaringan utama. Nah, biasanya digunakan untuk kantor, sekolah, dan tempat umum seperti hotspot. Nah, selanjutnya ada router. Nah, router ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan. Jadi, router ini mengatur data dari satu perangkat ke perangkat lain, termasuk menghubungkan ke jaringan internet. Router bisa juga memiliki fitur seperti DHCP, untuk membagikan address, NAT, dan juga firewall sederhana untuk keamanan. Nah, lalu wireless adapter adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau laptop bisa terhubung ke jaringan WiFi. Adapter ini bisa berupa USB atau sudah langsung tertanam di perangkat seperti HP dan laptop. Nah, kualitasnya juga dipengaruhi oleh jenis adapter, standar jaringan, lalu antena yang digunakan. Nah, selanjutnya ada antena, yang dimana antena berfungsi untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal. Ada dua jenis utama, yaitu omnidirection yang menyebarkan sinyal ke segala arah, lalu directional yang berfokus untuk satu arah atau jarak yang lebih jauh. Jadi pemilihan antena ini penting tergantung kebutuhan jangkauan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Wireless Personal Area Network atau VPN. Materi ini membahas jaringan nirkabel dengan jangkauan paling dekat dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, VPN tersebut adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat dekat, biasanya hanya beberapa meter saja, bahkan ada yang kurang dari 10 meter. Nah, jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti HP, handset, laptop, atau perangkat pintar lainnya. Nah, jadi bisa dibilang VPN ini fokusnya untuk kebutuhan personal, bukan untuk jaringan yang besar seperti di kantor atau kampus. Karena sifat personalnya, VPN biasanya digunakan oleh satu pengguna atau dalam lingkup yang sangat terbatas. Nah, ada beberapa contoh teknologi VPN yang sering kita gunakan, antara lain yang pertama yaitu Bluetooth. Nah, Bluetooth ini yang paling umum digunakan, biasanya dipakai untuk menghubungkan handset, lalu speaker, lalu keyboard, atau untuk kirim file antara perangkat. Lalu yang kedua yaitu hotspot. Nah, hotspot dari HP memungkinkan kita berbagai koneksi internet ke perangkat lain, misalnya dari HP ke laptop. Dan yang ketiga infrared, yang dimana teknologi yang lebih lama biasanya digunakan untuk transfer data jarak jauh, untuk transfer data yang sangat dekat dan harus berhadapan langsung. Nah, walaupun sekarang sudah jarang digunakan, infrared tetap termasuk kategori VPN. Nah, adapun kelebihan dari VPN yaitu yang pertama hemat energi, lalu yang kedua dirancang untuk pengguna daya yang rendah sehingga tidak cepat menguras baterai. Lalu yang kedua praktis, penggunanya mudah dan tidak membutuhkan instalasi yang rumit. Biasanya cukup mengaktifkan fitur seperti Bluetooth ada di bagian HP gitu. Nah, lalu yang ketiga fleksibel dan penggunaannya sehari-hari, karena bisa langsung digunakan tanpa ada konfigurasi atau kompleks. Nah, makanya VPN sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari, terutama untuk kebutuhan pribadi. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu jangkauannya sangat terbatas. Nah, lalu biasanya hanya beberapa meter saja sehingga tidak cocok untuk area yang luas atau yang lebih luas gitu. Yang kedua, kecepatan transfer datanya relatif rendah dibandingkan yang lain seperti WiFi. Nah, dia juga banyak hambatannya dan perangkat lain, frekuensinya yang sama. Jadi penggunaan memang lebih cocok untuk kebutuhan sederhana dan jaraknya yang dekat, nggak bisa yang lebih jauh.
Nah, kalau dibandingkan antara teknologi VPN, Bluetooth biasanya digunakan untuk audio atau perangkat tambahan seperti handset dan speaker. Hotspot ini lebih difokuskan untuk berbagi koneksi internet perangkat lain. Sedangkan infrared digunakan untuk komunikasi jarak sangat dekat atau posisinya sejajar. Jadi masing-masing teknologi ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan atau yang kita gunakan gitu. Nah, adapun kasusnya, contohnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antara lain yaitu untuk audio nirkabel seperti menggunakan handset atau earphone Bluetooth, untuk perangkat wearable seperti smartwatch atau smartphone dan yang THP. Dan juga untuk berbagi internet melalui hotspot, misalnya tidak ada wifi. Selain itu, VPN juga digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, wireless, dan keyboard tanpa kabel. Nah, dalam penggunaan VPN ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu keamanan, karena data yang dikirim tetap bisa diakses jika tidak dilindungi dengan baik. Lalu yang kedua yaitu interferensi, sinyal bisa terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Lalu yang ketiga yaitu kompatibilitasnya antara perangkat. Tidak semua perangkat bisa langsung terhubung, tergantung teknologi dan versinya. Jadi perlu memastikan perangkat yang digunakan saling mendukung. Nah, jadi VPN ini adalah jaringan nirkabel jarak dekat yang digunakan untuk perangkat pribadi, contohnya yang seperti yang saya sebut tadi, yaitu Bluetooth, hotspot, infrared, dan kelebihannya ada praktis, hemat, dan mudah digunakan. Namun kekurangannya terletak pada jangkauan yang terbatas dan kecepatan yang relatif rendah. Nah, untuk penggunaannya kita bisa memilih teknologi VPN sesuai kebutuhan. Apakah lebih fokus kehematan energinya atau kemudahan penggunaannya, lalu fungsi tertentu seperti audio atau berbagi internet. Dengan memahami VPN, kita bisa memanfaatkan teknologi ini secara lebih optimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian penjelasan saya dari mengenai VPN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WLAN, yang dimana kepanjangannya yaitu Wireless Local Area Network. Nah, materi ini membahas jaringan nirkabel yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, terutama untuk akses internet. Nah, WLAN adalah jaringan komputer dalam area lokal yang menggunakan gelombang radio, sehingga tidak memerlukan kabel. Dengan adanya WLAN, perangkat seperti laptop, smartphone, tablet dapat berhubungan ke internet dengan lebih mudah, praktis, dan fleksibel. Nah, penggunaan ini tidak perlu lagi bergantungan pada kabel jaringan untuk bisa mengakses internet. Contohnya yang paling umum yaitu seperti WLAN adalah WiFi yang banyak digunakan di rumah sakit, dan tempat umumnya seperti di kafe, lalu di bandara. Nah, WLAN memiliki standar internasional yang disebut dengan IEEE 802.11. Nah, ini bertujuan untuk memastikan semua perangkat tersebut saling terhubung dengan baik, meskipun berbeda produsennya. Nah, adapun standar ini versinya yaitu hingga terbaru, seperti Wi-Fi 6. Setiap versi memiliki peningkatan dari segi kecepatan, kapasitas, dan efisien jaringan. Nah, WLAN bekerja dengan pada frekuensi 24 GHz, masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Nah, jangkauan WLAN ini dari segi jangkauannya memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan VPN. Nah, ini biasanya digunakan dalam area lokal seperti rumah, ya seperti yang saya sebutkan tadi, dan jangkauannya tuh lebih 100 meter dan kondisinya ideal lah. Namun dalam praktiknya jangkauan ini bisa berkurang karena adanya hambatan dinding, jarak, atau gangguan dari perangkat lainnya. Nah, adapun kelebihan dari WLAN yaitu yang pertama yaitu fleksibel, dan karena penggunaan dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi selama masih dalam jangkau jaringan tersebut. Nah, yang kedua yaitu mudah digunakan karena tidak memerlukan instalasi dan
instalasi kabel yang rumit. Dan yang ketiga yaitu dapat digunakan oleh banyak perangkat secara bersamaan sehingga cocok untuk di lingkungan penggunanya tuh lebih banyak gitu. Nah, selain itu WLAN juga memiliki kelebihan tambahan yaitu seperti probabilitas sehingga perangkat dapat digunakan di berbagai tempat dengan mudah. Kemudian skalabilitasnya yaitu jaringan dapat dikembangkan dengan menambah perangkat baru tanpa perlu instalasi kabel tambahan dan juga lebih hemat biaya lah gitu. Nah, lalu adapun kekurangan dari WLAN yang pertama yaitu sinyalnya dapat terganggu oleh dinding, jarak atau perangkat elektronik lainnya gitu. Nah, hal ini menyebabkan koneksi menjadi tidak stabil. Dan yang kedua, tingkat keamanannya tuh lebih rentan dibandingkan jaringan kabel karena sinyalnya tuh dapat diakses melalui udara gitu. Dan tantangan keamanannya tuh untuk mengatasi masalahnya ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu menggunakan enkripsi WPA3 sebagai standar keamanan terbaru. Lalu yang kedua tuh kita menggunakan password yang kuat dan tidak mudah ditebak oleh orang lain gitu. Nah, yang ketiga tuh kita melakukan pembaruan router secara berkala biar sistem itu tetap aman dan ancamannya terbaru gitu. Nah, perbandingan jangkauannya tuh jika dibandingkan dengan jaringan lain, VPN ini memiliki jangkauan dengan sekitar 10 meter dan digunakan untuk perangkat pribadi. Nah, WLAN memiliki jangkauan sekitar 100 meter dan digunakan dalam area lokal, sedangkan WLAN memiliki jangkauan yang sangat luas hingga mencakup kota bahkan negara seperti jaringan seluler. Nah, jadi standar itu digunakan di area lokal. Lalu contohnya ya seperti yang saya sebutkan tadi, kita menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk penggunaannya WLAN ini sangat cocok digunakan di lingkungan seperti kampus, rumah sakit, lalu di kafe atau di mana saja gitu. Dengan memahami cara kerja dan keamanannya, kita dapat menggunakan WLAN dengan lebih optimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai WLAN. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan pada WLAN. Nah, di mana materi ini penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan data, lalu penggunaan jaringan secara aman. Keamanan WLAN ini adalah upaya untuk melindungi jaringan nirkabel dari berbagai ancaman. Nah, tujuannya tuh untuk mengamankan proses transmisi data yang dikirim melalui sinyal wireless agar tidak mudah disadap oleh pihak lain. Nah, selain itu, keamanan WLAN juga berfungsi untuk mencegah akses ilegal dari pihak yang tidak berwenang sehingga hanya pengguna tertentu saja yang bisa menggunakan jaringan tersebut. Nah, pentingnya keamanan WLAN ini sangat penting karena tanpa proteksi yang baik ada banyak risiko yang bisa terjadi. Misalnya data pribadi seperti password, lalu seperti informasi yang penting bisa dicuri kapan saja gitu. Nah, kemudian akses internet ini bisa disalahgunakan oleh orang lain tanpa izin. Nah, selain itu informasi sensitif bisa bocor dan jaringan juga bisa menjadi lambat karena digunakan oleh banyak pihak yang tidak dikenal. Nah, dalam kondisi tertentu, jaringan bahkan bisa mengalami gangguan atau down. Nah, seiring perkembangan teknologi, keamanan WLAN juga terus mengalami peningkatan. Yang pertama yaitu WIP, yaitu protokol awal dengan tingkat keamanannya yang lebih lemah gitu. Nah, kemudian WPA yang merupakan perbaikan dari WPA dengan sistem enkripsi yang lebih baik, dan yang lebih modern adalah WPA 2 yang menggunakan enkripsi yang lebih kuat dan menjadi standar jaringan saat ini. Saat ini juga mulai digunakan WPA 3 sebagai peningkatan dari WPA 2. Nah, WPA ini merupakan protokol keamanan pertama di Wi-Fi. WPA ini menggunakan enkripsi RC4.
dengan panjang kunci 6 atau sampai 108 bit. Namun kelemahannya itu sangat mudah dibobol, lalu bahkan hanya dalam beberapa menit menggunakan tools sederhana. Nah, karena tingkat keamanannya yang rendah, WPA sudah tidak direkomendasikan untuk digunakan pada jaringan modern saat ini. Nah, WPA ini hadir sebagai solusi awal untuk memperbaiki kelemahan WPA menggunakan metode enkripsi TKIP yang lebih aman dibandingkan WPA. Nah, selain itu, sistem autentikasinya itu juga lebih baik dalam memverifikasikan penggunaannya. Nah, kelebihan lainnya itu masih kompatibel dengan perangkat lama tanpa perlu mengganti hardware. Nah, WPA 2 ini merupakan standar keamanan yang lebih modern dan lebih banyak digunakan saat ini. Nah, menggunakan enkripsi AES yang jauh lebih kuat dan aman dibandingkan metode sebelumnya. Terdapat dua jenis, yaitu WPA A2 personal untuk penggunaan di rumah dan WPA 2 enkripsi kebutuhan organisasi atau bisnis. Dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi, WPA 2 ini menjadi pilihan utama dalam jaringan WLAN gitu. Cara mengamankan WLAN tuh ada beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu menggunakan password yang minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol agar sulit ditebak oleh orang lain. Nah, yang kedua tuh aktifkan WPA atau WPA 3 di router untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal. Nah, yang ketiga tuh kita bisa ganti SSID default agar jaringan tidak mudah dikenali orang lain. Dan yang terakhir, lakukan update firmware router secara berkala. Nah, contoh kasusnya adalah penggunaan WiFi tanpa password. Jaringan seperti ini sangat berbahaya karena dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan. Nah, pelaku dapat masuk ke jaringan hanya dalam hitungan detik gitu. Nah, akibatnya tuh dapat pribadi atau informasi sensitif bisa dengan mudah dicuri. Penggunaan internetnya juga bisa disalahgunakan gitu. Nah, penegasannya tuh jadi dapat disimpulkan bahwa keamanan jaringan ini adalah hal yang sangat penting, tidak boleh diabaikan. Karena gunakan protokol terbaru seperti WPA 2 atau WPA 3 gitu untuk perlindungannya lebih aman, atau kita bisa gunakan password yang lebih kuat dan susah ditebak oleh orang lain gitu. Nah, dengan kita menerapkan langkah-langkah tersebut, kita dapat menjaga jaringan WLAN tetap aman dan terhindar dari berbagai ancaman. Nah, selain itu, penggunanya juga perlu lebih sadar akan pentingnya keamanan dalam menggunakan jaringan kabel. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai keamanan WLAN.